member melalui RJI dengan yang non RJI. Sumatera didominasi oleh member Crossref dari RJI, begitu pula dengan Sulawesi, Bali Nusra, Kalimantan hingga Maluku. Jadi terlihat sekali bahwa dominasi atau kiprah RJI dalam dalam meningkatkan atau mendorong penerbit-penerbit di Indonesia ini untuk memiliki atau menjadi anggota Crossref ini sangat signifikan. Oke, dari tadi yang region tadi saya coba breakdown lagi berdasarkan provinsi. Ya, oh iya, kalau di persentase berarti dari sekitar 1.521 anggota di Indonesia tadi, 55%-nya ada di RJI atau keanggotaannya melalui RJI, dan yang sisanya 45% itu adalah mandiri atau non RJI. Nah, ini pasti akan terus bertambah. Mungkin dalam sebulan 2 bulan ke depan bisa lebih dari 55%. Nah, kemudian saya breakdown berdasarkan provinsi. Ini maksudnya apa? Supaya teman-teman Korda atau pengurus daerah di tiap-tiap provinsi tahu kondisi gambaran penerbit di daerahnya masing-masing kaitannya dengan keanggotaannya di Crossref. Jadi kalau di breakdown, Bapak Ibu seperti lihat di layar, ternyata provinsi yang paling banyak anggota Crossref menjadi anggota Crossref, penerbitnya terdaftar adalah di Provinsi Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta, Jawa Tengah. Nah, 4 provinsi awal ini seperti tadi dikatakan didominasi oleh provinsi yang berada di Kepulauan Jawa. Kemudian di luar Jawa yang cukup signifikan juga adalah di Sulawesi, dalam hal ini Sulawesi Selatan. Ya. Kembali saya coba breakdown antara yang non RJI dengan RJI, terlihat bahwa semakin keluar dari area Jawa bahwa kiprahnya RJI ini sudah sangat dominan. Nah, tadi sekilas tentang distribusinya, ini saya coba paparkan tentang bagaimana partisipasi anggota Crossref Indonesia terhadap layanan-layanan yang ada di Crossref. Jadi seperti yang kita tahu sebenarnya layanan Crossref itu sangat banyak Bapak Ibu, cuma mungkin yang paling populer adalah layanan content registration atau yang sering kita kenalnya sebagai DOI, ya. Bapak Ibu kenal semua atau sudah familiar dengan kata DOI, tapi ternyata layanan Crossref ini sangat banyak, ya, dan itu nyaris semuanya itu tidak berbayar alias free, ya, tapi kemudian akan sangat sayang ketika tidak digunakan. Cuma dari sekian banyak fitur layanan itu saya hanya coba paparkan 6 aja yang urgent di sini. Yang pertama reference, kemudian ORCID yang nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Tanzil, kemudian ada funder registry, Crossmark, kemudian URL lisensi dan abstrak. Nah, datanya saya ambil dari sampling aja, jadi dari 1.521 member itu saya ambil 409 publisher dengan kontennya mencapai 39.876 doi. Nah, yang pertama ini tentang reference. Jadi reference atau reference linking ini berarti adalah provinsi dengan anggotanya yang kemudian paling banyak melakukan setor register referensi mereka. Jadi setor deposit referensi, ya. Jadi kalau dilihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 provinsi, yang paling tinggi angkanya adalah Sulawesi Selatan. Dari total doi yang diregisterkan oleh anggota di Sulawesi Selatan ini ternyata 3,82%-nya sudah didaftarkan referensinya, ya. Kenapa ini penting? Karena kita di Crossref sudah punya komitmen untuk
membuat suatu komunitas ilmiah yang kemudian saling terkoneksi satu sama lain. Salah satu cara untuk bisa terkoneksi adalah melalui reference linking, ya. Jadi, dan ini sifatnya sebenarnya Bapak Ibu wajib. Ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan sebagai anggota Crossref atau member Crossref, sebenarnya sudah menempel kewajiban untuk melakukan kegiatan reference linking ini. Ya, jadi setor metadata referensi. Nah, secara nasional sangat masih rendah, 0,68 sorry, dari doi tadi total yang 39.000 sekian itu baru 0,68% yang diregisterkan referensinya. Nah, gimana caranya supaya naik? Jadi Bapak Ibu pastikan referensi di-input di metadata artikel. Jadi tidak hanya di full text-nya, tapi juga di metadata artikel. Referensinya dicantumkan. Kemudian ketika pastikan juga author yang mau terbit di artikel yang mau terbit di jurnal Bapak Ibu, di referensinya itu juga mensertakan tautan DOI dari artikel yang dijadikan rujukan. Makanya kemudian sangat penting untuk menggunakan reference manager tool, ya, jadi semacam Zotero, Mendeley dan sebagainya. Kemudian lakukan deposit reference. Nah, ini penting nanti untuk apa? Nanti dengan melakukan deposit reference ini kita bisa memanfaatkan apa yang namanya cheated by atau menghitung artikel, bagaimana sebuah artikel dikutip oleh artikel yang lain. Jadi ini bisa jadi alternatif selain Google Scholar, ya, karena Google Scholar sendiri masih kontroversi karena katanya Google Scholar hanya untuk peneliti, bukan untuk jurnal. Nah, kalau seperti ini bisa tiap artikel bisa kita pasang cheated by-nya. Kemudian funder registry. Jadi funder registry ini adalah terkait dengan data pemberi dana atau lembaga donor yang kemudian membiayai penelitian dari artikel yang dipublikasikan. Ya, ini angkanya juga masih rendah, masih 0,31%. DOI yang didaftarkan di sistem Crossref hanya 0,31% yang mencantumkan nama lembaga atau penyandang dananya pada metadata artikel. Kenapa penting? Ini kaitannya nanti untuk menjalin atau membuat konektivitas antara lembaga penyedia hibah penelitian misalkan, dengan peneliti yang mendapatkan hibah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua ada yang bertugas di LP2M, ketika output dari penelitiannya adalah laporan, itu nggak perlu minta link dikejar satu-satu, cukup cari aja di funder registry ini, keluar nggak nama dari author atau nama dari dosen yang mendapatkan hibah penelitian itu, benar nggak dia sudah publikasi. Jadi seperti itu. Nah, caranya gampang, jadi pastikan saja, ini sering kelewat, jadi ketika memasukkan metadata artikel, cantumkan di bagian supporting agensinya itu nama institusi dari yang memberikan hibah atau memberikan dana penelitian. Kecuali kalau mandiri tidak perlu dituliskan. Tapi kalau misalkan dapat hibah penelitian entah dari kementerian atau entah dari kampus, tuliskan di bagian supporting agensinya. Kemudian crossmark. Nah, crossmark ini juga hal yang lazim sudah dilakukan di jurnal-jurnal internasional, ya. Jadi dengan tombol crossmark ini setiap pembaca dapat mengetahui status terkini terkait artikel yang publish di jurnal Bapak Ibu sekalian, entah itu nanti ada koreksi, entah itu ada pencabutan, retraction, atau ada revisi dan sebagainya. Nah, awalnya ini Crossref layanan ini tadinya berbayar $0,02 per artikel, tapi per bulan Januari 2020 kemarin, Crossref telah membuat layanan ini gratis, jadi tidak dikenakan biaya. Ya. Jadi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, ternyata baru 4 provinsi aja yang kemudian baru mempraktekkan atau menerapkan crossmark di jurnalnya.
Ya, yang tertinggi itu ada di Jawa Barat, kemudian di Jogja, di Bali dan Jawa Timur. Nah, terkait tutorialnya silakan Bapak Ibu bisa lihat di forum relawanjurnal.id ya. Kemudian tentang lisensi. Nah, ini lisensi nanti juga ada sesinya sendiri, tapi di sini terlihat bahwa angka rata-rata nasional, secara nasional anggota Crossref di Indonesia baru 32,9% doi yang diregistrasikan mencantumkan metadata lisensi. Ini kadang-kadang suka kelupaan. Ya, Bapak Ibu pengelola jurnal ketika men-setting jurnalnya atau settingan OJS-nya ini lupa mengaktifkan pilihan lisensinya, sehingga ketika metadatanya ditarik, lisensinya tidak ikut tertarik, jenis lisensinya tidak menempel di metadata artikel. Ya, jadi sebaiknya ini Bapak Ibu pastikan pengaturan di OJS-nya sudah diaktifkan, kemudian akan lebih baik juga bila di template atau di full text, versi full text PDF Bapak Ibu juga mencantumkan lisensinya, ya, karena itu nanti kebaca juga. Ya. Kalau dilihat dari grafik, Bangka Belitung ini sampai cukup tinggi, angkanya 74,3% konten yang didaftarkan di wilayah Bangka Belitung itu sudah mencantumkan metadata lisensinya, sedangkan yang paling rendah itu di Kalimantan Timur ya, baru 1,8% doi yang didaftarkan itu ada metadata lisensinya. Nah, ini maksudnya ketika nanti Bapak Ibu Korda di daerahnya masing-masing, ketika nanti men-setting ada pelatihan dan sebagainya, ini hal-hal yang seperti ini bisa dimaksimalkan. Kemudian yang terakhir adalah abstrak ya, abstrak secara angka lumayan cukup baik ya, 71,4% doi yang didaftarkan di Indonesia ini sudah ada metadata abstraknya. Ya, di NTT itu paling NTT dan Sulawesi Tengah itu sampai 100% ya. Ini biasanya tidak sampai 100% ini karena umumnya artikel diterbitkan dengan cara quick submit, sehingga full text metadatanya ini kemudian tidak tidak tertarik atau tidak tercantum dengan baik di metadata artikelnya ya. Jadi hati-hati kalau misalkan mau quick submit. Ya, kalau saya sarankan kalau misalkan pakai OJS 3 jangan quick submit, tapi ikuti aja prosesnya, tapi skip aja tetap bisa. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya dengan sekian banyak fitur layanan Crossref ini, ternyata di kita di Indonesia masih belum termanfaatkan dengan baik atau belum termanfaatkan dengan optimum ya. Padahal fitur-fitur ini kalau kita bisa optimalkan pastinya bisa meningkatkan kredibilitas dan jangkauan diseminasi dari setiap artikel yang publish di jurnal Bapak Ibu. Jadi apa yang dapat dilakukan? Yang pertama, mulailah untuk memperhatikan kualitas metadata, artikel yang dipublikasi di jurnalnya, pastikan semua lengkap, semua konsisten, kemudian yuk mulai berpartisipasi dalam layanan Crossref, karena free juga ya. Demikian Bu Misbah, mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ratodi atas pemaparan materinya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan karena masih ada waktu sekitar 11 menit Pak. 11 menit ya? Kalau mungkin ada tanya ya silakan aja. Ya. Semua materinya, jadi kalau mau tahu lebih banyak tentang teknisnya, tentang memaksimalkan layanan Crossref, Bapak Ibu bisa lihat panduannya di forum RJI ya, forum RJI, forum.relawanjurnal.id itu sudah